Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa IAIN Palangkaraya pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas mata kuliah PPL pada bidang terjemah Al-Quran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Taufik Farman Mahfuz LC MTHI. Video ini berisi sedikit uraian atau penjelasan tentang sebuah metode terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia, yaitu metode Al-I'jaz. Berikut akan saya paparkan sedikit gambarannya beserta praktik penerjemahannya. Metode Al-I'jaz adalah sebuah metode terjemah Al-Quran yang disusun oleh Khairul Anam LC. Dalam video beliau menjelaskan bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran dan menerjemahkannya. Metode ini juga dapat digunakan oleh semua kalangan, baik yang memiliki background bahasa Arab maupun yang belum belajar bahasa Arab sama sekali. Karena dalam buku terjemah metode Al-I'jaz ini, susunan gramatikal bahasa Arab dihimpun dalam 4 bab saja, sehingga mudah untuk dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan kelebihan dari metode ini. Yang pertama yaitu metode ini mudah digunakan bahkan oleh orang yang belum memahami bahasa Arab sekalipun, dan juga orang yang baru belajar bahasa Arab. Serta metode ini juga dapat digunakan oleh semua kalangan dalam usia berapapun, dengan syarat dapat membaca huruf Latin dan huruf Arab dengan lancar. Yang kedua, metode ini simple. Karena dalam metode Al-I'jaz ini, pembahasan gramatikal bahasa Arab yang sekian banyak diringkas ke dalam 4 bab saja dan dilanjutkan dengan bagian praktik terjemahnya langsung. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah dalam buku metode Al-I'jaz ini terdapat kamus kecil yang berisi kosakata yang paling sering terulang di dalam Al-Quran, sehingga mempermudah kita untuk menghafal kosakata yang terkait dengan lafaz dalam Al-Quran. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, metode Al-I'jaz ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, bagian pembelajaran gramatikal bahasa Arab, dan yang kedua adalah bagian praktik terjemah. Nah, pada bagian pengenalan gramatikal bahasa Arab ada 4 bab yang menjadi pembahasan dalam bagian tersebut. Yang pertama adalah pengenalan isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua adalah pengenalan dhamir atau kata ganti. Yang ketiga berisi penjelasan tentang tasyrif atau akar kata. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang struktur kalimat. Nah, adapun pada bagian praktik adalah bagian praktik penerjemahan Al-Quran secara langsung. Adapun caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil pertama kali, kemudian mengulang-ulangi kata dan terjemahnya sebanyak 4 kali dengan cara melihat kata tersebut, kemudian diulangi sebanyak 2 kali dengan cara tidak melihat, dan yang ketiga adalah menyetorkan kepada orang lain hafalan kata yang sudah kita hafalkan tadi, dan yang terakhir adalah membahas gramatikal kalimatnya. Masuk kepada pembagian pembelajaran tentang gramatikal bahasa Arab. Yang pertama adalah mengenalkan kata benda atau isim, kata kerja atau fi'il, dan huruf atau kata bantu. Nah, dalam buku tersebut pertama-tama diajarkan tentang isim atau kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab memiliki beberapa ciri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa diantaranya adalah berawalan alif lam, kemudian berakhiran tanwin, dan menunjukkan arti sebuah nama. Contoh yang berawalan alif lam adalah Al-Kitabu. Depan kata kitab tersebut ada alif lam, sehingga itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah isim. Yang kedua adalah berakhiran tanwin. Contohnya pada ayat kedua Quran surah Al-Baqarah, yaitu ada kata hudan. Nah, pada kata tersebut diakhiri dengan tanwin, yaitu fathah tain, dan kemudian yang terakhir adalah menunjukkan nama. Contoh Muhammadun dan sebagainya.
Kemudian pada buku tersebut juga menjelaskan tentang bentuk isim yang dilihat dari jenis kelamin kalimatnya, yaitu yang jenis kelamin laki-laki disebut dengan isim mudzakkar dan jenis kelamin perempuan disebut dengan isim muannas. Cara paling sederhana membedakan antara keduanya adalah adanya tambahan tak marbutah pada ujung kata dari isim muannas. Jika tidak ada tak marbutah, maka bisa disebut bahwa kata tersebut merupakan isim mudzakkar. Selanjutnya dijelaskan bahwa kata benda dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk mufrad yang artinya bentuk tunggal, kemudian musanna yang bermakna 2, dan yang terakhir adalah jamak yang bermakna banyak. Ciri-ciri bentuk musanna adalah bentuk mufrad yang ditambahi pada akhirnya tambahan huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun, dengan catatan sebelum huruf ya sukun tersebut ada hurufnya berbaris fathah. Sedangkan ciri-ciri isim jamak adalah diakhiri waw dan nun atau ya dan nun, dengan huruf sebelum huruf ya sukun tersebut berbaris kasrah. Nah, dalam bentuk jamak kemudian terbagi menjadi 3 lagi, yaitu jamak mudzakkar atau jamak dalam bentuk laki-laki, jamak muannas atau dalam bentuk jamak perempuan, dan terakhir adalah jamak taksir. Nah, untuk bentuk jamak mudzakkar dan jamak muannas terdapat ciri khusus. Untuk jamak mudzakkar sebagaimana yang disebutkan terdahulu, yaitu adanya waw dan nun atau ya dan nun di ujung kalimatnya. Sedangkan untuk perempuan itu ada tambahan alif dan ta di ujung kalimatnya. Sedangkan untuk bentuk jamak taksir ini tidak ada ciri khusus dalam bentuk penulisannya. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Secara umum fi'il tersebut terbagi menjadi 4, yaitu fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja lampau, fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang, kemudian ada fi'il amr yang menunjukkan perintah, dan terakhir ada fi'il nahi yang menunjukkan larangan. Yang ketiga adalah penjelasan tentang huruf. Huruf ini berbeda dengan huruf dalam bahasa Indonesia ataupun huruf dalam bahasa Arab itu sendiri. Bukan penjelasan tentang huruf alif sampai ya, tetapi kelompok-kelompok huruf yang tidak dapat digunakan tanpa adanya berkaitan dengan kata lain atau bisa disebut dengan kata bantu. Nah, dalam bahasa Arab itu huruf-huruf terdapat dalam banyak kelompok, diantaranya adalah huruf jar, huruf ataf, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku metode terjemah Al-I'jaz ini. Baik, masuk ke bagian praktik. Pertama-tama kita akan membaca ayat berikut secara tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, setelah kita membaca ayat tadi dengan tartil, selanjutnya adalah mengulangi membacanya per kata beserta dengan terjemahnya sebanyak 4 kali. Langsung saja kita mulai. Wailun, celakalah, wailun, celakalah, wailun, celakalah, wailun, celakalah. Likulli, bagi setiap, likulli, bagi setiap, likulli, bagi setiap, likulli, bagi setiap. Humazatin, pengumpat, humazatin, pengumpat, humazatin, pengumpat, humazatin, pengumpat. Lumazatin, pencela, lumazatin, pencela, lumazatin, pencela, lumazatin, pencela. Setelah kita ulangi sebanyak 4 kali, maka kita akan menghafalnya dengan cara mengulangi sebanyak 2 kali per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, celakalah, wailun, celakalah. Likulli, bagi setiap, likulli, bagi setiap. Humazatin, pengumpat, humazatin, pengumpat. Lumazatin, pencela, lumazatin, pencela.
Setelah kita ulangi sebanyak 2 kali, maka kita setorkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kemudian kita lanjut kepada ayat kedua. Pertama kita kembali ulangi sebanyak 4 kali. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malan harta wa'addadahu dan menghitung-hitungnya Kemudian kita ulangi 2 kali. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malan harta wa'addadahu dan menghitung-hitungnya. Kemudian kita setorkan alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Langkah terakhir adalah menganalisis bentuk gramatikal bahasa Arab dari ayat yang kita hafal tadi. Masuk ayat pertama, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Baik, wailun merupakan kata isim atau kata benda karena memiliki tanda tanwin di ujung katanya. Kemudian li adalah huruf, kulli merupakan isim, humazatin juga isim, lumazatin adalah isim juga. Kemudian alladzi isim. Kemudian ayat kedua, alladzi isim, jama'a adalah fi'il madhi, malan adalah isim, wa'addadahu, wa adalah huruf, addada adalah isim, dan hu adalah dhamir. Demikianlah gambaran yang saya berikan terhadap salah satu metode terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia, yaitu metode terjemah Al-Quran Al-I'jaz. Untuk penjelasan lebih rinci dapat melihat video oleh pengarang metode ini dan juga dapat membeli bukunya. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.